Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elisa Amelia, dosen tetap dari Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian oleh Dr. Sihabuddin Said, MSc. Tujuannya, peserta itu harus bisa memahami teknik penyusunan berbagai bahan ajar, pokok bahasanya adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan, penyusunan, lembar evaluasi, dan rubrik kriteria penilaian. Di sini bagaimana teknik penyusunan buku ajar sebagai bahan ajar dalam membahas secara teknis khusus untuk penyusunan buku ajar. Fungsi bahan ajar di sini adalah yang pertama fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, dan juga fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama adalah karakteristik bahan ajar itu berupa self-instructional dan juga self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Jadi jenis bahan ajar berdasarkan Henrik tahun 1996. Di sini kita lihat bahwa bahan ajar itu bersifat seperti slide, frame trace, overhead, transparansi, dan operasi komputer. Dan juga ada berupa elemen red dan list tahun 1997. Dan juga ada berpendapat dari Rotrin tahun 1994 di kelompok ajar 4 kelompok dasar, yaitu untuk berisikan cetak, berserta teknologi, dan juga digunakan untuk praktek dan proyek. Berdasarkan sudut pandangnya, ada bermacam jenis bahan ajar cetak berupa buku modul atau handout, lembar kerja, ada juga bahan ajar non cetak. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwa buku itu disusun untuk bahan yang sederhana, dan juga buku sangat membantu guru atau dosen dalam peserta didik. Secara umum, ada punya 4 jenis, yaitu Praspowo, dan juga sumber bukunya itu buku yang sebagai rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Nah, handout itulah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan juga berupa modul lembaga kerja peserta didik atau LKS. Bagaimana teknik penyusunan bahan ajar cetak? Di sini kita bisa lihat bahwa ini bagus sekali ya. Di sini ada judulnya, menyusun bahan ajar cetak, susun tampilannya, bahasa, dan mampu teruji pemahaman. Pengembangan bahan ajar yang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran, bisa ada pengolahan kelas, instruksi pembelajaran, dan tujuan pengembangan bahan ajar itulah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar motif kebutuhan peserta didik, dan membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar. Nah, prinsip bahan ajar di sini ada 3 konsep, yaitu yang pertama adalah relevansi, kesesuaian dengan capaian CP-nya, kedua konsistensi atau keajegan, dan ketiga adalah edukasi. Dan bagaimana cara langkah pemilihannya? Ada pertama itulah mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Dan selanjutnya memilih sumber bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Cakupan lingkup atau skopnya adalah keluasan wide dan kedalaman atau disebut dengan deep. Urutan bahan ajar yang disebut dengan squad adalah pendekatan prosedural dan pendekatan secara hierarkis. Buku ajar atau disebut dengan buku daras adalah buku tes yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar juga memiliki karakteristik sumber mata ajar, referensi baku, mata kuliah pelajaran tertentu, dan secara sistematik dan sederhana. Jadi kita bisa lihat bahwa buku ajar juga meliputi ada keamanan nasional dan berupa isi buku ajar. Cara penyajiannya adalah pemahaman penyajian sederhana, secara kompleks, mudah kesukar atau sulit, terus saling memperkuat bahan kajian dan lain-lain. Bahan yang digunakan sebagai bahasa Indonesia yang benar dan baku, kalimatnya juga ada kalimat yang sesuai dengan singkat kematangan dan perkembangan peserta didik. Dan juga berupa ilustrasi, relevan dan isi buku ajar yang bersangkutan, yang tidak mengganggu. Secara sistematis, langkah-langkah menulis mungkin ajar ada yang pertama adalah menyusun RPS, rencana pembelajaran semester. Yang kedua adalah di sini ada mulai penyusunan outline-nya berupa pendahuluan, isi, bagian akhir, dan pengambilan buku ajar. Selanjutnya, mengembangkan evaluasi penilaian. Penilaian itu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruknya. Penilaian juga bersifat kualitatif dan terhadap bahan ajar itu sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajarnya.
Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagian siklus berikut ini. Di sini kita lihat bahwa evaluasi program pembelajaran mulai dari rancangan, pembelajaran, dan luaran. Di sini juga ada penilaian terhadap belajar, juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan konteksnya. Dan aspek pentingnya yang dinilai dari bahan ajar itu adalah berupa materi atau isi, penyajian materi, keterbacaan, tes wacana dan gambar atau ilustrasi, dan kebahasaan. Materi isi, nah ini bisa sesuai dengan materi yang bersangkutan dengan silabus yang perlu dikembangkan, seleksi dan organisasi, dan juga berupa penyajiannya juga berupa aspek berupa tujuan, penyajian bahan ajar, juga penyajian bahan ajar mendorong pembelajaran secara aktif dan kreatif. Dan keterbacaan, apa itu keterbacaan? Itu singkat kemudahan bacaan berupa kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana. Kata, kalimat, paragraf, dan teks atau wacana. Di sini kita bisa lihat teori penilaiannya. Nah, untuk validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan itu ada uji coba keterbacaan yang disebut dengan reliabilitas bahan ajar, penilaian bahan ajar secara keseluruhan, dan uji terhadap capaian skor hasil belajar. Proses evaluasi bahan ajar berupa komponen kelayakan isi mencakup komponen keterbahasaan, juga mencakup pada komponen penyajian selanjutnya. Di komponen kegrafikan juga meliputi penggunaan font, jenis dan ukuran, layout dan tata letak, ilustrasi, gambar atau foto, dan desain atau tampilan. Variabel dalam evaluasi, bisa dilihat lembar evaluasi penilaian dalam bahan ajar itu berupa variabel dan indikator. Juga di sini kita bisa lihat tabelnya ada evaluasi untuk medium, standar, kompetensi atau kompetisi dasar. Nah, sebagai penutup, bahwa pengembang buku ajar itu harus sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPR. Sekian dulu pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.